Di usia senja, tak jarang pikiran justru semakin ramai. Kenangan masa lalu, kekhawatiran tentang anak-anak, hingga rasa sepi yang sulit diungkapkan. Tapi tenang, Anda tidak sendirian. Video ini akan membimbing Anda langkah demi langkah untuk mengurangi overthinking dan stres dengan cara yang alami dan penuh cinta. Mari kita mulai perjalanan menenangkan jiwa ini bersama-sama. Pernahkah Anda merasa pikiran terus berputar tanpa henti? Saat malam tiba, tubuh lelah tapi mata tetap terbuka karena pikiran tidak mau berhenti memikirkan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Nah, jika Anda sering mengalami ini, bisa jadi Anda sedang mengalami yang namanya overthinking. Apalagi jika sudah memasuki usia senja, di mana aktivitas mulai berkurang. Namun justru pikiran semakin aktif dan memunculkan rasa cemas berlebih. Overthinking ini bisa menjadi pintu masuk menuju stres yang berkepanjangan. Usia lanjut bukan hanya tentang perubahan fisik seperti rambut memutih atau langkah yang melambat. Ini juga tentang perjalanan hidup yang panjang, dipenuhi kenangan, harapan, dan mungkin juga penyesalan. Tidak sedikit lansia yang merasa cemas karena merasa tidak lagi berguna, khawatir merepotkan anak-anak, atau takut menghadapi penyakit. Pikiran-pikiran ini, meski terlihat sepele, jika dibiarkan terus-menerus akan menumpuk dan menjadi stres. Stres pada lansia berbeda dengan stres pada orang yang lebih muda. Lansia lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat stres, seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga memperburuk penyakit yang sudah ada. Dan lebih dari itu, stres yang tidak ditangani juga bisa menurunkan semangat hidup, membuat lansia menarik diri dari lingkungan, dan bahkan memicu depresi. Namun, kabar baiknya, overthinking dan stres bukanlah kutukan yang harus diterima begitu saja. Ada banyak cara sederhana, namun efektif untuk mengurangi beban pikiran ini. Dengan pendekatan yang tepat, lansia bisa tetap merasa tenang, bahagia, dan menikmati masa tua dengan penuh rasa syukur. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa tips praktis dan menyenangkan yang bisa membantu mengurangi overthinking dan stres pada usia lanjut. Bukan dengan teori berat atau obat-obatan, tapi dengan kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Yuk, kita lanjut ke segmen berikutnya dan mulai menjelajahi cara-cara untuk menenangkan pikiran dan hati. Salah satu penyebab utama overthinking pada lansia adalah rasa kesepian. Saat anak-anak sudah sibuk dengan keluarga mereka, teman-teman sebaya mulai menua atau berpulang, dan kegiatan sehari-hari berkurang drastis. Rasa sepi perlahan menyusup. Dari situlah muncul pikiran-pikiran yang tidak karuan. Apa aku masih dibutuhkan? Apa mereka masih peduli? Kenapa aku merasa sendirian, padahal banyak orang di sekitar? Disinilah pentingnya menjaga hubungan sosial, hubungan yang hangat dan penuh kasih dengan keluarga, tetangga, atau bahkan teman-teman lama bisa menjadi penawar alami dari stres dan overthinking. Mengobrol ringan, bercanda, atau sekadar mendengar cerita orang lain dapat memberikan kenyamanan emosional yang luar biasa. Bukan hanya mengalihkan pikiran dari kecemasan, tapi juga memberi rasa bahwa kita masih berarti dan dihargai. Mulailah dari hal sederhana. Jika Anda tinggal bersama keluarga,
Sempatkan waktu untuk makan bersama tanpa gangguan gadget. Gunakan waktu itu untuk bertukar cerita, meski hanya membahas hal-hal ringan seperti makanan favorit atau kenangan masa kecil. Jika tinggal sendiri, jadwalkan pertemuan rutin dengan sahabat lama atau ikut kegiatan posyandu lansia, pengajian, atau arisan. Interaksi sosial seperti ini akan membuat Anda merasa lebih terhubung dan tidak terjebak dalam pikiran sendiri. Jangan takut membuka diri. Terkadang kita merasa enggan untuk bercerita karena takut dianggap lemah atau merepotkan. Padahal berbagi cerita bisa meringankan beban pikiran. Bahkan hanya dengan mendengarkan cerita orang lain pun bisa menjadi terapi tersendiri. Telinga yang mendengar dengan tulus bisa menenangkan hati yang gelisah. Dan ingat, hubungan sosial bukan hanya dengan manusia. Interaksi dengan hewan peliharaan seperti kucing atau burung juga bisa memberikan efek menenangkan. Memberi makan burung setiap pagi atau mengelus kucing yang tidur di pangkuan bisa menjadi momen yang penuh ketenangan dan kedekatan emosional. Dengan memperkuat hubungan sosial, lansia tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi hidup. Mereka akan merasa dihargai, dicintai, dan yang paling penting, mereka akan merasa hidup. Dan itu adalah kunci utama untuk mengurangi overthinking dan stres yang membebani pikiran. Bayangkan tubuh Anda seperti sungai yang tenang. Jika aliran airnya lancar, maka semua akan terasa damai. Tapi jika air tertahan dan tak bergerak, maka yang muncul adalah endapan, kotoran, dan gangguan. Nah, tubuh kita pun sama. Jika dibiarkan diam terlalu lama, tanpa gerakan, tanpa aktivitas, maka pikiran pun mulai penuh dengan endapan, kekhawatiran, kegelisahan, dan stres. Aktivitas fisik ringan bukan hanya soal menjaga kebugaran tubuh. Lebih dari itu, ia menjadi jembatan untuk menenangkan pikiran. Saat kita bergerak, tubuh melepaskan hormon-hormon baik seperti endorfin dan serotonin yang bisa memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan. Tak perlu olahraga berat atau rumit, cukup dengan berjalan santai di pagi hari, melakukan senam ringan, atau sekadar menyapu halaman sambil menikmati sinar matahari pagi. Coba bayangkan, Anda berjalan pelan di sekitar rumah. Angin pagi menyentuh wajah, aroma bunga mekar memenuhi udara, dan sinar matahari hangat menyentuh kulit. Dalam kondisi seperti itu, pikiran yang tadinya penuh beban pelan-pelan akan mencair. Ada rasa damai yang perlahan masuk. Di saat tubuh sibuk bergerak, otak pun tak lagi sempat tenggelam dalam pusaran pikiran yang tak berujung. Jika berjalan terasa melelahkan, ada alternatif lain, senam ringan di dalam rumah. Mengikuti video panduan gerakan untuk lansia atau bahkan berkebun. Aktivitas seperti menanam bunga, menyiram tanaman, atau merapikan pot ternyata punya efek terapeutik yang luar biasa. Anda tak hanya bergerak, tapi juga terhubung dengan alam. Dan itu menenangkan hati. Ada juga gerakan-gerakan yang dirancang khusus untuk lansia yang membantu meredakan ketegangan di tubuh. Seperti peregangan otot leher dan bahu, gerakan pernapasan lambat sambil duduk, atau yoga lansia yang lembut. Semua ini bisa dilakukan tanpa tekanan, tanpa harus berkeringat banyak, namun tetap memberikan manfaat luar biasa bagi pikiran dan tubuh. Kuncinya adalah konsistensi. Jadikan gerak sebagai bagian dari rutinitas harian. Buat waktu khusus setiap pagi atau sore hari. Jangan menunggu motivasi datang, tapi mulailah dengan niat
yang sederhana. Hari ini, aku ingin merasa lebih baik. Dalam gerakan tubuh yang teratur, akan tumbuh ketenangan dalam jiwa. Dan dari sanalah, overthinking dan stres akan mulai menjauh perlahan-lahan. Terkadang, solusi terbaik datang dari hal yang paling sederhana. Kita sering berpikir bahwa untuk menenangkan pikiran, kita perlu obat, terapi, atau peralatan khusus. Padahal, alat paling hebat untuk menenangkan hati dan pikiran ada di dalam diri kita sendiri. Napas. Ya, pernapasan adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Saat stres datang, napas kita biasanya menjadi pendek, cepat, dan tidak beraturan. Tapi saat kita mulai mengatur napas dengan tenang dan sadar, tubuh pun mulai merespons dengan sinyal bahwa semua baik-baik saja. Inilah kekuatan dari latihan pernapasan dan meditasi sederhana. Tidak perlu duduk bersila seperti biksu atau bermeditasi berjam-jam. Cukup duduk nyaman di kursi, punggung tegak, dan pejamkan mata. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Lakukan ini selama 5-10 menit. Anda akan mulai merasakan detak jantung melambat, pikiran mulai lebih tenang, dan tubuh terasa lebih ringan. Jika dilakukan rutin, latihan ini bisa menjadi obat ampuh untuk meredakan overthinking. Setiap kali pikiran mulai berputar-putar, berhentilah sejenak dan fokus pada napas. Bayangkan setiap hembusan napas membawa keluar beban pikiran, dan setiap tarikan napas membawa masuk ketenangan. Untuk lansia, latihan pernapasan ini juga bisa dipadukan dengan meditasi sederhana. Caranya, setelah beberapa menit bernapas tenang. Arahkan perhatian pada satu hal saja, bisa suara burung di luar jendela, suara angin, atau bahkan suara detak jantung sendiri. Jangan khawatir jika pikiran melayang, itu wajar. Saat itu terjadi, cukup kembalikan perhatian ke napas atau suara tadi, tanpa menyalahkan diri. Latihan ini bisa dilakukan di pagi hari untuk memulai hari dengan tenang, atau di malam hari sebelum tidur agar pikiran tak lagi berlarian ke sana-sini. Bahkan, latihan singkat selama 3-5 menit di siang hari saat tubuh mulai lelah juga sangat bermanfaat. Ingat, dalam setiap hembusan napas ada kekuatan untuk memulai kembali. Dalam setiap tarikan napas ada harapan baru. Latihan pernapasan dan meditasi bukan hanya untuk menenangkan, tapi juga untuk membangun kesadaran diri bahwa Anda masih memiliki kendali atas pikiran dan emosi, bahkan di usia lanjut sekalipun. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana satu pikiran bisa memengaruhi seluruh suasana hati Anda dalam sehari? Misalnya, saat bangun pagi, lalu terlintas pikiran, kenapa hidupku begini-begini saja? Maka sepanjang hari, perasaan jadi murung, semangat pun hilang. Sebaliknya, jika di pagi hari muncul pikiran seperti, Alhamdulillah, aku masih diberi nafas, maka hati terasa lebih ringan dan ada senyum kecil yang muncul tanpa disadari. Di usia senja, pola pikir memainkan peran besar dalam menjaga kesehatan mental. Sayangnya, banyak lansia yang terjebak dalam pola pikir negatif, memikirkan kesalahan masa lalu, menyesali hal-hal yang tak sempat dilakukan, atau takut dengan masa depan yang tak pasti. Pikiran ini, jika terus dibiarkan, akan menjadi akar dari overthinking dan stres yang berkepanjangan. Lalu, bagaimana caranya mengubah itu semua? Jawabannya adalah berlatih, bersyukur, dan membentuk
pola pikir positif. Bersyukur bukan berarti menutupi rasa sedih atau berpura-pura bahagia. Bersyukur adalah tentang mengalihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang masih kita miliki. Misalnya, daripada meratapi tubuh yang tak sekuat dulu, kita bisa bersyukur masih bisa berjalan sendiri. Daripada merasa sedih karena anak-anak jarang pulang, kita bisa bersyukur mereka masih sehat dan sukses menjalani hidupnya. Latihan ini bisa dimulai dengan hal kecil. Setiap pagi, tulis atau ucapkan 3 hal yang bisa Anda syukuri hari itu. Bisa sesederhana udara segar, teh hangat, atau bisa melihat burung di jendela. Setiap malam sebelum tidur, ulangi hal ini. Lama-kelamaan, otak akan terbiasa mencari hal-hal baik, bukan hal-hal yang membuat cemas. Pola pikir pun akan bertransformasi. Selain bersyukur, penting juga untuk melatih diri melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih ringan. Saat sesuatu tak berjalan sesuai harapan, katakan pada diri sendiri, mungkin ini pelajaran buatku. Atau mungkin ada hikmah yang belum aku lihat sekarang. Kalimat-kalimat seperti ini sangat ampuh dalam menghentikan spiral overthinking. Anda juga bisa menuliskan afirmasi positif dan membacanya setiap hari. Misalnya, aku cukup, apa adanya aku dicintai dan diterima. Aku tenang, dan hari ini akan baik-baik saja. Kalimat-kalimat sederhana ini dapat memperkuat rasa percaya diri dan menenangkan hati. Mungkin terdengar sepele, tapi begitu dibiasakan, dampaknya akan luar biasa. Ingat, pikiran adalah taman dan kita adalah tukang kebunnya. Jika kita terus menanam bunga-bunga positif, maka lambat laun, rumput liar, overthinking akan kalah. Dan dalam taman pikiran yang damai itulah, ketenangan akan tumbuh dengan subur. Dalam kehidupan lansia, seringkali waktu terasa begitu panjang. Anak-anak sibuk bekerja, cucu-cucu bersekolah, dan aktivitas sosial tidak sesibuk dulu. Di tengah kesunyian inilah, pikiran cenderung mengembara kemana-mana. Jika tidak diatur dengan bijak, waktu yang kosong bisa menjadi jebakan yang mengundang overthinking dan stres. Itulah mengapa penting sekali memiliki rutinitas harian. Rutinitas bukan untuk membuat hari terasa monoton, melainkan memberi struktur dan arah agar pikiran tidak terombang-ambing oleh kekosongan. Mulailah hari dengan rutinitas pagi yang menenangkan. Setelah bangun, jangan langsung membuka ponsel atau menyalakan televisi. Duduk sejenak, hirup udara pagi, ucapkan syukur, dan tarik napas dalam. Lanjutkan dengan minum air hangat, melakukan gerakan peregangan ringan, lalu sarapan dengan tenang. Aktivitas ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan rutin, bisa membuat pagi Anda terasa lebih damai. Selanjutnya, isi hari dengan kegiatan yang bervariasi namun tidak memberatkan. Misalnya, setelah sarapan, luangkan waktu untuk membaca buku ringan, mendengarkan musik favorit, atau menulis jurnal harian. Lalu, di siang hari, bisa berkebun, merajut, menulis puisi, atau bahkan menonton tayangan inspiratif. Buat jadwal mingguan, misalnya hari Senin untuk merawat tanaman, Selasa untuk menelepon teman, Rabu untuk membuat kue kecil, dan seterusnya. Yang terpenting, jangan lupakan waktu untuk bersantai. Sediakan waktu khusus untuk duduk di tempat favorit sambil minum teh atau kopi, menikmati angin, dan mengamati langit. Waktu hening ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan mengembalikan energi. Menjelang sore dan malam, buat rutinitas penutup
yang penuh ketenangan. Bisa dengan mandi air hangat, membaca ayat suci, atau doa, menuliskan hal-hal yang disyukuri hari itu, lalu tidur dengan hati yang lebih ringan. Hindari informasi negatif sebelum tidur dan pastikan kamar dalam suasana yang nyaman. Rutinitas harian bukan tentang kesibukan, tapi tentang kehadiran diri dalam setiap momen. Saat hidup dijalani dengan kesadaran dan ketenangan, maka overthinking tidak lagi punya ruang untuk berkembang. Jiwa menjadi lebih tentram, dan hari-hari yang dijalani pun terasa lebih bermakna. Kita telah melewati banyak hal bersama dalam video ini. Kita berbicara tentang overthinking yang kadang datang diam-diam saat malam tiba, tentang stres yang muncul saat rasa sepi menyelinap tanpa permisi, dan tentang berbagai cara sederhana namun penuh makna untuk mengatasinya. Tapi kini, izinkan saya menutup perjalanan ini dengan satu pesan yang mungkin paling penting. Anda tidak sendiri, dan Anda sangat berarti. Usia bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah fase hidup yang paling penuh dengan hikmah, pengalaman, dan kedewasaan. Saat tubuh mungkin tak sekuat dulu, justru hati menjadi lebih dalam. Saat dunia tampak bergerak lebih cepat, justru Anda punya kesempatan untuk memperlambat dan melihat keindahan yang sering terlewatkan. Mengurangi overthinking dan stres memang bukan proses yang instan, tapi percayalah, dengan langkah kecil yang dilakukan setiap hari, dengan gerakan lembut, pernapasan tenang, syukur yang tulus, dan pikiran positif, jiwa yang semula resah perlahan akan menemukan jalannya menuju kedamaian. Sekarang, mari kita ambil jeda sejenak. Pejamkan mata jika memungkinkan, tarik napas dalam, dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuh rileks, biarkan pikiran perlahan-lahan menjadi tenang. Dengarkan suara hati yang selama ini mungkin terlalu lama kita abaikan. Izinkan saya membacakan beberapa afirmasi positif untuk Anda. Afirmasi ini bisa Anda ulang setiap pagi atau malam hari, sebagai pengingat bahwa Anda berhak untuk bahagia dan hidup dengan damai. Hari ini, aku memilih untuk merasa tenang dan bersyukur. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Setiap napas yang kuambil membawaku lebih dekat pada kedamaian. Aku adalah bagian penting dalam kehidupan orang-orang yang kucintai. Usiaku adalah anugerah, dan aku merayakan setiap harinya dengan cinta. Aku memaafkan diriku atas kesalahan masa lalu, dan aku memilih untuk melangkah dengan damai. Aku tidak sendiri. Ada cinta, ada harapan, dan ada hariku yang masih indah menanti. Bacalah kalimat-kalimat ini dengan hati yang terbuka. Biarkan setiap kata mengalir seperti air sejuk yang membersihkan beban di dada. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin kuat pesan itu tertanam dalam pikiran bawah sadar, dan semakin damai hati Anda. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bahagia. Setiap hari adalah lembar baru, dan Anda adalah penulisnya. Maka tulislah kisah yang menyejukkan, bukan yang menakutkan. Tulislah kisah penuh makna, bukan yang penuh kekhawatiran. Sampai di sini, semoga setiap kata dalam video ini menjadi teman perjalanan Anda, menemani saat-saat sunyi, menguatkan ketika hati goyah, dan menjadi pengingat
bahwa dalam diri Anda selalu ada kekuatan untuk sembuh, untuk berubah, dan untuk kembali bahagia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang terkasih. Karena mungkin saja mereka juga sedang berjuang dalam diam, dan kata-kata kecil seperti ini bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya pikiran. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari-hari Anda selalu damai, tenang, dan penuh kasih.